Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi mobilitas sosial dalam kehidupan. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. 2. Siswa mampu menguraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. 3. Siswa mampu menyebutkan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. 4. Siswa mampu menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. 5. Siswa dapat menganalisis dampak mobilitas sosial. Dan 6. Siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Silahkan kalian amati dari persepsi gambar mobilitas di layar. Di situ bisa kalian amati ada orang yang sedang naik tangga dan orang yang turun dari tangga. Kemudian ada orang yang sedang belajar di depan laptop. Ini menggambarkan bahwasannya masyarakat mengalami pergerakan mobilitas sosial. Ada yang mobilitasnya naik, ada yang mobilitasnya turun. Keragaman masyarakat Indonesia menjadi salah satu kekayaan bangsa kita. Keragaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis ini adalah menjadi pendorong terjadinya keragaman atau pluralitas. Dan keragaman atau pluralitas ini akan menyebabkan terjadinya perubahan mobilitas sosial seseorang. Sebelum sampai ke materi pengertian dari mobilitas sosial, bahwasannya pada masyarakat modern sering kita jumpai fenomena-fenomena keinginan untuk pencapaian status sosial maupun penghasilan yang lebih tinggi. Hal tersebut merupakan pendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial demi tercapainya kesejahteraan hidup. Namun pada kenyataannya, mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat tidak hanya bersifat naik ke tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi banyak mobilitas sosial turun tanpa direncanakan. Yang berikutnya kita akan belajar pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Sosial artinya seseorang atau kelompok orang. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Pergerakan ini bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Definisi mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama. Ada yang perpindahannya sama, itu namanya mobilitas sosial horizontal.
Kalau yang lebih tinggi namanya vertikal. Pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Satu, menurut Paul B. Horton, yaitu suatu gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Strata di sini itu artinya adalah kedudukan. Yang kedua, Kimball Young dan Raymond W. Max mengartikan mobilitas sosial itu suatu gerak dalam struktur sosial atau hubungan antar manusia, baik secara individu atau kelompok. 3. Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial adalah pola pergerakan dari orang atau kelompok di antara kedudukan sosial yang ekonominya berbeda. Yang keempat, menurut Horton dan Hahn, mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Kelas sosial di sini sama dengan strata, artinya adalah kedudukan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi 2. Mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, dan B. Mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Kalau tadi ada mobilitas sosial vertikal, yang nomor 2 ada mobilitas sosial horizontal. Lalu apa arti dari mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Kalau berpindah tempat ke yang lebih tinggi itu social climbing, kalau berpindah tempat ke tingkat yang lebih rendah namanya social sinking. Ini pengertiannya. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. 2. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Tadi ada mobilitas vertikal, B ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Sekarang kita perhatikan dan kalian amati video yang akan Bu Guru putar. Silahkan diperhatikan dan kalian nanti menyampaikan hasil pengamatannya. Kita pengen berhasil, aku selalu bilang kita harus punya niat dan kemauan. Kita punya dream, punya mimpi yang besar. Mimpi sebesar-besarnya, nggak ada yang salah. Mimpi sebesar-besarnya. Mimpi itu akan tidak jadi apa-apa kalau kita tidak punya goals. Kita harus menentukan goals tahun ini apa, goals bulan ini apa, goals minggu ini apa, goals hari ini apa. Setiap hari goalsnya apa. Jadi dream itu orang bisa mimpi bisa sebesar-besarnya, tapi without goals, dreams
it's nothing gitu. Jadi setelah mimpi sama goals itu dapat, baru lakukanlah yang namanya itu disiplin atau konsisten. Every day. In the end, hidup kita itu bukan sekedar apa yang kita dapat, tapi apa yang kita punya bisa kita gunakan buat orang lain. Waktu kita udah berhasil, waktu kita udah sukses, gimana caranya kita naik, angkat satu orang lagi untuk berhasil, angkat 2 orang, angkat 3 orang. Dan disitulah aku yakin ketika dia bisa caring sama sesama, rasa kebahagiaan itu adalah ketika dia bisa menghidupi orang lain, membahagiakan orang lain, menjadi sesuatu yang orang lain bisa contohi untuk menggapai mimpi-mimpinya. Disitulah sebenarnya goals atau tujuan terakhir dari hidup kita gitu. Kalau aku ngelihat orang berhasil, makanya aku selalu bilang, kalau misalnya aku lihat Natasha berhasil, bukan hanya ngelihat kesuksesannya sekarang, dia Natasha udah bisa beli ini, beli itu, udah punya rumah, bla bla bla. Tapi aku selalu melihat apa sih di balik kesuksesan dia. Apa sih kegagalan-kegagalan di dalam hidupnya. Itu yang harus kita pelajari, itu menurut aku. Jadi dari kecil tuh aku kalau setiap orang sukses, kalau orang kan mau lihat, tabungannya berapa, dia punya mobil apa aja. Jadi nih, kalau aku boleh tahu, Atta kecil tuh impiannya apa sih? Waktu kamu masih kecil, kamu cuma ngeliat orang-orang yang sukses, apa yang ada di benak dan impian seorang Atta kecil sih? Aku di benak aku tuh sebenarnya dulu pengennya jadi atlet. Atlet? Karena aku dulu lihat sepak bola luar negeri itu semua hebat-hebat. Kayak Ronaldo, makanya aku selalu suka posting tentang Ronaldo. Karena menurut aku orang yang tadinya tukang sapu jalan, mamanya juga cuman orang warung, dan orang menganggap dia cuman anak biasa yang ya biasa aja gitu, yang nggak pantas masuk kemana-mana, dipandang sebelah mata, dipandang sebelah mata sama dunia. Waktu dia prove it sampai umurnya sekarang 33 tahun, dia pemain terbaik dunia, dengan followers terbanyak dunia, dengan duit terbanyak dunia, dengan usahanya terbanyak dunia, di segala aspek yang pemain bola lain. Mungkin ada yang bagus di lapangan doang, tapi dia nggak bisa bagus di luar lapangan. Ada yang bagus di lapangan, tapi dia nggak bisa bisnis. Ada yang bisa bisnis, main bolanya jelek. Jadi tapi itu motivasi kamu? Itu motivasi aku. Kalau mungkin ada nabi aku yang menjadi motivasi, gimana dia dari kecil udah dagang di pasar. Itu juga aku baca ceritanya. Pokoknya hidup aku tuh gimana caranya aku bisa buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Gimana aku bisa membantu orang-orang kayak aku yang pas masih kecil nggak tahu mau kerja apa, bisa buka lapangan kerja buat mereka. Everything guys, kerja keras tidak mengkhianati hasil, asalkan kamu komitmen, kamu bener-bener mau usaha itu, kamu komitmen, kamu bener-bener usaha keras, dan kamu, aku bilang sekali lagi, konsisten guys, istiqomah dengan apapun yang kamu lakukan. Even kamu menurut kamu nggak bisa, tapi kalau kamu konsisten, pasti kamu bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Dan guys, sekali lagi, kita jangan pernah berhenti berdoa, karena di dalam hidup kita ini, kalau kita nggak berdoa setiap hari, berarti itu sebenarnya kita sombong, karena kita ini cuma hamba guys. Kita harus berdoa ke Maha Yang Kuasa, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi nikmat. Jadi kita harus selalu berdoa dan pastikan diri kamu semua A-team everywhere guys. Kalau mau usaha yang benar, pelajari. Kalau kamu sekarang masih sekolah, belajar yang giat. Kalau kamu kuliah yang giat. Kalau kamu bekerja, kerja yang giat guys. Banggakan bos kamu, konsisten dengan apapun yang kamu lakukan, dengan hal-hal baik yang kamu lakukan, dengan hal-hal berprestasi yang kamu lakukan. Don't give up dengan mimpi kamu dan lakukan yang terbaik. Lihat orang sekitar kamu, lakukan yang kamu suka, jangan pedulikan kata orang lain. Dan pokoknya semakin banyak kamu bermimpi, semakin banyak kamu pressure untuk melakukan sesuatu, apalagi kamu punya tagihan yang banyak, misalnya punya orang gaji yang banyak, karyawan semakin banyak, kamu akan, pokoknya semakin kamu terdesak, semakin kamu pengen sesuatu dan kamu bener-bener mau, kamu akan mengeluarkan kemampuan yang kamu sendiri belum pernah pikir kamu punya. Sebelumnya kamu pikir kamu nggak mampu tapi mampu. Sebelumnya kamu mungkin pikir kamu nggak bisa tapi bisa. Sebelumnya mungkin kamu pikir kamu lemah, ternyata kamu kuat. Thank you very much guys for watching this video. I'm Atta Halilintar. Subscribe channel ini dan thank you guys sudah menonton video ini. Ingat untuk share ke teman-teman lain yang mungkin perlu melihat konten ini, dan tulis pendapat kalian di bawah mengenai pola pikir yang baru kalian dengarkan. Tulis juga orang sukses lain yang mungkin kalian ingin lihat kompilasi pola pikirnya seperti konten ini. See you in the next video. Ya, setelah melihat video ya Atta Halilintar yang sekarang mobilitasnya mengalami kenaikan ya, social climbing mengalami kenaikan, bahwasannya dia itu yang dari kecil cita-citanya ingin menjadi atlet seperti Ronaldo, kemudian sekarang tidak menjadi atlet tapi menjadi seorang YouTuber yang sangat kaya raya. Tentunya untuk mencapai mobilitas sosial yang dialami oleh Atta itu melewati rintangan, melewati perjuangan yang sangat panjang.
sehingga sekarang menjadi orang yang kaya, menjadi YouTuber ya, menjadi YouTuber terkaya di Indonesia. Dari sini kita bisa lakukan dengan cara pola pikir yang benar, dan setiap orang yang menjadi latar belakang apapun bisa sukses. Kita bisa tiru dari tampilan video yang sudah Bu Guru putar. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 6. Faktor struktural, faktor individu, faktor status sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor pendidikan. Yang berikutnya kalian perhatikan, slide kita akan belajar faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. A. Kemiskinan. Faktor ekonomi dapat juga membatasi mobilitas sosial karena bagi masyarakat miskin akan mengalami kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Penyebab kemiskinan salah satunya adalah pendidikan yang rendah. B. Diskriminasi. Terjadinya perbedaan perlakuan dapat membatasi mobilitas sosial karena alasan perbedaan sara. Sara itu suku, antar ras dan agama, jenis kelamin, kepentingan, dan lain-lain. Catatan di sini perbedaan sara dicontohkan di Bali terjadi perbedaan kasta. Kalian tahu kasta itu ada 4. Ada kasta Brahmana, Waisya, Ksatria, dan Sudra. Kasta ini sangat membatasi sekali perubahan mobilitas sosial seseorang. Yang berikutnya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran yang pertama adalah lembaga pendidikan. Di sini digambarkan logo Tutwuri Handayani. B. Lembaga keagamaan. Gambar di sini adalah logo dari Majelis Ulama Indonesia. C. Organisasi ekonomi yang digambarkan dengan Koperasi Indonesia. Yang D. Organisasi politik yang dicontohkan di sini adalah organisasi politik dari Partai PDI Perjuangan. Yang ke E. Organisasi profesi yang digambarkan dengan logo Tridharma Eka Karma. Ini adalah logo milik dari TNI di Indonesia. F. Organisasi olahraga. Organisasi olahraga di sini dicontohkan logo dari PSSI. Dampak mobilitas sosial. Dampak positif, mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial. C. Meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif, terjadinya konflik karena adanya persaingan. B. Gangguan psikologis karena kehilangan jabatan. Orang di sini yang biasanya dia memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, dia menjadi stres karena mengalami gangguan psikologis. Itu materi mobilitas sosial dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.